Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, perkenalkan nama aku Anabella Renata dan aku jadi salah satu tutor untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk materi pertemuan ke-10 nih teman-teman. Nah, untuk judul materinya yaitu nilai tambah. Langsung kita next ke pengertian dari nilai tambah itu sendiri ya, sebelum nanti kita masuk ke materi-materi inti. Nah, jadi menurut Amanor Boadu pada tahun 2005, nilai tambah ini adalah inisiatif nilai tambah bisnis pada suatu rantai pasokan yang ada terjadi sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha industri hilir pada suatu rantai pasokan. Lalu ada lagi nih pendapat dari USDA Amanor Boadu pada tahun 2005, nilai tambah dalam pertanian terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian, atau adopsi metode produksi atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut, serta mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran pembelanjaan konsumen yang tumbuh untuk produsen. Nah, lalu ukuran imbalan tersebut secara langsung dan proporsional ditujukan untuk kepuasan konsumen. Nah, imbalan tersebut nih berbentuk harga, peningkatan pangsa pasar atau peningkatan akses pasar. Nah, hal tersebut akan meningkatkan tingkat keuntungan bagi pelaku usaha. Lalu menurut Coltrane, Burton, dan Bolen pada tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat dua tipe inisiatif nilai tambah, yaitu inovasi dan juga koordinasi. Nah, inovasi ini tuh meliputi aktivitas yang memperbaiki proses yang ada, prosedur, produk, dan pelayanan, atau menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan atau modifikasi konfigurasi organisasi yang telah ada. Jadi nilai tambahan itu biasanya terjadi di subsistem bagian hilir atau pengolahan. Ini akan meningkatkan harga dari produk tersebut, teman-teman. Nah, lalu di sini kita lihat nilai tambah dari agribisnis. Tadi kan kita udah ngelihat ya pengertian dari nilai tambah itu sendiri. Nah, sekarang nilai tambah agribisnis. Jadi konversi hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Lalu kedua ini peningkatan nilai ekonomi produk atau komoditas melalui perubahan genetik, pengolahan atau diversifikasi. Dan yang ketiga ini merupakan proses peningkatan penilaian konsumen terhadap komoditas dari pertanian. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya suatu produk ya udah diolah gitu, udah mengalami yang namanya subsistem bagian hilir, dia pasti akan meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri, yang pastinya akan meningkatkan value atau nilai ekonomi dari produk tersebut. Nah, lalu di sini pembentukan nilai tambah, ini tuh ada 5 poin ya yang kalian harus ingat juga. Jadi ini tuh perbaikan mutu. Jadi ketika suatu produk sudah diolah gitu ya, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, maka mutu dari produk tersebut juga pastinya akan diperbaiki. Terus juga menekan susut. Terus ini penanganan pasca panen. Lalu pengolahan hasil, dan yang kelima ini adalah diversifikasi produk. Lalu di sini kita lihat distribusi nilai tambah. Di sini ada empat pelaku gitulah ya kita bilang. Di sini untuk pelaku ini tuh dia nilainya paling kecil ya, 5-10%. Karena memang petani ini tuh hanya biasanya ya berperan tuh di bagian subsistem on farm-nya aja. Untuk bagian meningkatkan nilai tambah tuh petani ini biasanya kurang berperan gitu. Lalu yang kedua di sini ada pengumpul atau pengolah primer dengan nilai 20-30%. Lalu yang ketiga di sini ada pengolah hilir 30-40%. Nah, disinilah nilai tambah tuh paling besar ya terjadi di bagian pengolah hilir atau di bagian subsistem agribisnis bagian hilir, karena benar-benar tuh suatu produk tuh diolah gitu untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di sini yang terakhir ada distributor dengan nilai 20-15% aja. Nah, pertanian modern itu memperbaiki distribusi margin.
Nah, lalu di sini kita lihat ada peluang nilai tambah. Untuk dimensi waktu, inovasinya tuh kecepatan, dan koordinasinya tuh penyampaian just in time. Kalau yang tadi kita lihat ya, nilai tambah tuh ada dua macam, inovasi dan juga koordinasi. Nah, ini penjelasan lebih terincinya gitu. Kalau untuk dimensi lokasi, inovasinya itu pasti kenyamanan, koordinasinya itu efisiensi. Lalu untuk dimensi produk atau pelayanan, inovasinya itu pasti di bagian bentuk ya. Banyak bentuk beragam gitulah inovasi yang pastinya sangat-sangat kreatif gitu. Lalu untuk koordinasinya ini logistik. Lalu untuk proses atau metode inovasinya ini pasti di bagian teknologi ya. Apalagi di zaman sekarang gitu kita lihat teknologi itu udah semakin maju banget, udah modern banget. Lalu untuk bagian koordinasi ini tuh ada aliansi strategik. Lalu untuk dimensi informasi, pasti inovasinya itu adalah keamanan dan etika. Sedangkan untuk koordinasinya itu sistem informasi. Lalu untuk dimensi insentif, inovasinya ini adalah motivator dan koordinasinya ini adalah transparansi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada peluang nilai tambah pertanian. Seperti yang kita tahu ya, produk pertanian tuh nggak cuma berbicara soal pangan-pangan aja, tapi juga ada bagian non-pangannya. Kalau di sini kita lihat untuk bagian pangannya, itu ada 3 ya, dibagi lagi ada pangan eksotik, pangan fungsional, dan juga reposisi tradisional. Sedangkan untuk non-pangannya, di sini ada kesehatan, industrial, lalu hiburan atau pendidikan. Lalu kita lihat langsung ke bagian praktek ya. Di sini untuk pembuatan tahu, kita bisa lihat tahu itu terbuat dari kedelai. Lalu mengalami yang namanya pencucian, perendaman, pengupasan, pencucian, terus penggilingan dengan air panas, penyaringan, pengaturan suhu, penggumpalan, penyaringan, pengepresan atau pencetakan, pemotongan, dan jadilah tahu. Nah, jadi ini tuh merupakan proses peningkatan nilai tambah dari yang dulunya tuh cuma kedelai ya. Kalau kita lihat kan kedelai, kalau kita beli kedelai gitu, harganya pasti bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan tahu. Kalau tahu tuh ya dijual tuh satu kotaknya tuh sekitar 7 ribuan lah ya. Apalagi kalau misalnya udah diolah lagi gitu jadi makanan di restoran, tahu tuh bisa harganya berpuluh-puluh ribu gitu kan. Nah, inilah yang dibilang peningkatan nilai tambah. Selain value dari produk ini tuh bertambah, tapi nilai ekonomi dari produk ini juga bertambah, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita lihat masih di bagian pembuatan tahu. Kedelai ini tuh sebenarnya dia bisa dua macam cara ya. Ada yang non fermentasi, ada juga yang fermentasi. Di sini kita lihat untuk yang non fermentasinya dulu. Ini ada 2 juga dibagi lagi, tradisional dan modern. Untuk tradisional di sini ada tahu dan hasil olahannya, lalu ada kembang tahu. Lalu untuk yang modern di sini kita lihat ada susu kedelai, tepung kedelai, konsentrat, isolat protein, TVP, dan minyak kedelai. Lalu untuk kedelai yang difermentasi juga ada tradisional dan modernnya. Kalau untuk yang fermentasi tradisionalnya ini tempe dan olahan, kecap, tauco. Lalu untuk yang modern ini ada soy curd dan soy cheese. Jadi mungkin kalian dulu-dulu gitu ya yang masih belum paham apa sih perbedaannya tahu sama tempe, kan sama-sama dari kedelai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tahu dia itu pembuatannya itu non fermentasi teman-teman, tapi sama-sama tradisional. Tapi kalau tempe itu tuh dia difermentasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ya tempe tuh kayak ada bulat-bulat kecilnya. Inilah hasil dari fermentasi tradisional gitu. Nah, lalu selanjutnya tadi kita udah bahas soal tahu ya. Di sini kita lihat ke tempe nih. Tempe juga bukan cuma satu macam tempe aja nih, teman-teman. Ada banyak nih kalau kalian lihat di sini ada tempe benguk, tempe kecipir, tempe lam toro. Lalu ada kacang tunggak, bungkil, dan gembus. Aku sih belum pernah belum pernah makan ininya sih. Paling baru yang tempe gembus doang yang aku tahu gitu bentuknya kayak gimana. Nah, lalu di sini kita lihat produk olahan tradisional. Nah, untuk tempe sendiri ini tuh banyak ya produk olahannya.
Ada tepung tempe, bubur tempe untuk bayi, susu tempe, biskuit tempe, es krim tempe, burger tempe, sosis tempe gitu. Jadi tempe ini banyak itu produk olahannya yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Nah, lalu di sini kita lihat komponen bioaktif dari tempe. Jadi ternyata tempe ini juga punya banyak manfaat gitu untuk kesehatan tubuh manusia, diantaranya untuk menurunkan kolesterol, lalu untuk mencegah kanker, menghambat kekuatan dini dan juga antivirus. Jadi makan tempe ini sehat banget gitu. That's why kayak banyak banget orang yang suka makan tempe, tahu, karena memang manfaatnya itu juga bagus gitu untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, lalu di sini kita lihat ada pohon industri dari pengolahan udang. Nah, udang segar ini tuh kalau kita lihat di sini dia tuh ada dua dibagi lagi. Ada bagian daging dan ada limbah kulit. Jadi jangan kalian sangka ya limbah kulit dari udang tuh nggak dipakai gitu. Karena limbah kulit dari udang juga dipakai teman-teman. Nah, kalau untuk dagingnya udang sendiri itu juga ada 3 macam. Ada udang kaleng, udang beku, dan kerupuk udang. Lalu untuk yang limbah kulit, di sini ada fungsinya itu kitin dan kitosan. Ini tuh bisa untuk fotografi, pembuatan kertas, farmasi, kosmetik, pengolahan air, dan pengawetan kayu juga. Terus di sini bisa kita lihat hasil olahan udang. Nah, di sini ada penggemuk ternak organik. Lalu di sini ada tempura udang yang biasa kita suka makan. Lalu di sini ada kayak bumbu-bumbu yang dibuat dari udang. Ini tuh namanya kayak abon udang gitu. Dan ini ada udang saus asam manis gitu. Jadi kalau kita lihat ya udang tuh, pengusaha udang tuh sebenarnya punya banyak pendapatan gitu yang bisa mereka dapatkan dari penjualan udang sendiri. Karena selain udang nih kalau kita jual makanannya gitu ya, itu kan cukup mahal ya, apalagi kalau udah masuk restoran. Harganya tuh bahkan mencapai ratusan ribu gitu. Terus juga ternyata kulit dari udang sendiri tuh juga bisa dimanfaatkan gitu untuk tadi yang udah kita bahas gitu. Oke, cukup sekian pemaparan dari pertemuan ke-10. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Kalau tadi sebelumnya kita udah lihat ya materi untuk pertemuan ke-10 gitu. Nah, untuk memantepin lagi, mungkin kita akan ngeliat dulu nih ada beberapa latihan soal. Yang pertama aku bacain ya. Menurut Cochrane, Burton, and Bolen pada tahun 2000, nilai tambah dalam pertanian terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian atau adopsi metode produksi atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut serta mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran pembelanjaan konsumen yang untuk produsen. Kira-kira jawabannya benar atau salah nih untuk pernyataan dari pendapat ahli di atas? Mungkin kalian bisa gitu jawab dalam hati sambil nginget-nginget yang tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, jadi untuk jawaban latihan soal nomor 1 ini adalah salah. Karena pernyataan di atas ini tuh sebenarnya bukan menurut Cochrane, Burton, dan Bolen pada tahun 2000, tapi menurut USDA pada tahun 2005. Tadi untuk slide materinya udah ada gitu ya sebelumnya kalau kalian simak gitu tadi. Nah, kita next di latihan soal nomor 2. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai peningkatan nilai tambah agribisnis, kecuali yang mana nih? Yang A, konversi hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Atau yang B, peningkatan nilai ekonomi produk atau komoditas melalui perubahan genetik, pengolahan atau diversifikasi. Lalu proses peningkatan penilaian konsumen terhadap komoditas pertanian atau yang D,
penambahan kuantitas dan kualitas produk. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Terkecuali ya teman-teman. Mungkin kalian bisa ingat-ingat gitu yang tadi kita baru aja bahas. Nah, jadi untuk jawaban latihan soal nomor 2 ini adalah yang D, penambahan kuantitas dan kualitas produk. Ini bukanlah suatu pernyataan gitu ya mengenai peningkatan nilai tambah. Jadi yang A, yang B, yang C ini tuh merupakan pernyataan peningkatan nilai tambah. Di mana nilai tambah ini tuh menjadikan suatu produk tuh lebih bernilai gitu melalui subsistem hilir atau pengolahan. Langsung kita next ke latihan soal nomor 3 yang termasuk dalam pembentukan nilai tambah. Kecuali yang A, perbaikan mutu, yang B, sortasi, yang C, menekan susut, dan D, penanganan pasca panen. Nah, kira-kira yang mana nih ya yang termasuk dalam pembentukan nilai tambah? Tapi ada kecualinya nih. Jadi yang tidak termasuk lah ya. Nah, jadi untuk jawaban dari soal nomor 3 ini adalah yang B, sortasi. Sortasi ini tuh bukan merupakan pembentukan nilai tambah ya. Karena seperti yang kita tahu, sortasi itu lebih kayak menyortir gitu. Memisahkan gitu suatu produk agribisnis yang kira-kira masih bisa dipakai atau dikonsumsi dan mana yang udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Jadi untuk perbaikan mutu, menekan susut, dan penanganan pasca panen ini termasuk dalam pembentukan nilai tambah ya. Lalu next, latihan soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk dalam peluang nilai tambah pertanian golongan pangan adalah yang mana nih? Apakah kesehatan, apakah industrial, posisi tradisional, atau yang hiburan? Seperti yang tadi ya udah kita bahas juga, untuk peluang nilai tambah pertanian ini ada 2 golongan, pangan dan non-pangan. Nah, untuk yang di sini kesehatan industrial dan hiburan tuh termasuk ke yang non-pangannya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk latihan soal nomor 4 adalah yang C. Reposisi tradisional ini tuh termasuk peluang nilai tambah pertanian golongan pangan ya teman-teman. Nah, next soal terakhir di bawah ini adalah komponen bioaktif dari tempe, kecuali yang mana? Apakah menurunkan berat badan? Apakah pencegah penuaan dini? Atau yang pencegah kanker? Atau penurun kolesterol? Kecuali ini, teman-teman, kira-kira yang mana ya? Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah yang A, teman-teman, menurunkan berat badan. Jadi kalau kalian mau menurunkan berat badan dan kalian konsumsi tempe itu sebenarnya cukup salah ya teman-teman, karena komponen bioaktif dari tempe sendiri itu nggak menjamin seseorang tuh dapat menurunkan berat badan gitu. Namun komponen bioaktif dari tempe ini tuh berfungsi untuk mencegah penuaan dini, mencegah kanker dan juga menurunkan kolesterol. Jadi buat kalian yang punya kolesterol tinggi, bagus banget nih untuk konsumsi tempe gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal dan juga pembahasan materi untuk pertemuan ke-10 penghabis mengenai nilai tambah. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman dan terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kalian bisa komen aja video ini atau mungkin bisa tanya di DM Instagram. Terima kasih teman-teman.